Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang hari ini siap untuk datang ke Tuhan, bawa rasa syukur kita. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan selama-lamanya.
Sama-sama kita bersatu dalam doa. Ini siap kami Tuhan Yesus, yang mengangkat tangan kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami mau menyatakan Engkau Allah kami yang bertahta, Engkau Allah kami yang berdaulat Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ini siap kami Tuhan, Kau buka hati kami, naikkan syukur setiap kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang layak terima pujian dari setiap kami. Di dalam Tuhan Yesus sama-sama katakan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Dengan hati yang bersyukur, sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari bersepakat sama-sama kita nyatakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan, sungguh terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, Allah setiap kami. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan bersama-sama. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
kami umat-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang bertata atas pujian setiap kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan melalui pujian setiap kami Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Yesus. Kami rasakan kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Pujian dari kami.
Kami mau hanya menyembah Tuhan. Shikara labaya 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 labaya. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi anak domba berkuasa selamat. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Bagi anak domba, yang duduk di tata, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari nyatakan bersama, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tata, haleluya.
Terima kasih Yesus. Bertatalah Tuhan di atas pujian umat-Mu hari ini ya Bapa. Bertatalah dari awal hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mari sama-sama kita katakan amin. GBI PRJ sekali lagi shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang merasakan sukacita bahkan kegirangan karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sama-sama nyatakan, ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Kulihat penuaian terjadi, haleluya.
siap untuk melompat buat Tuhan? Mari lambaikan tanganmu saudara. Kita mau melompat buat Tuhan hari ini, amin. Kita mau dance, kita mau jump. Lakukan apapun yang kalian mau buat Tuhan hari ini. Sama-sama katakan haleluya. Every tribe will sing your glory. Hey, every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you, Jesus. Sekali lagi kita nyatakan, praise
besar Tuhan. Kami sudah menerima janji Allah. Keselamatan itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Dan biarlah doa pujian penyembahan senantiasa lahir dari kerinduan hati kami yang mendalam. Karena kami percaya inilah waktunya sudah semakin singkat Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kali kedua di muka bumi ini Bapa. Karena itu mari jemaat Tuhan bersama-sama 3 kali kita akan mendeklarasikan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami percaya Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman sedang terjadi, sedang digenapi di dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Dan kami percaya umat-Mu di tempat ini, gereja Tuhan, mengambil bagian di dalam penuaian yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami percaya biarlah setiap kami boleh menjadi saksi Tuhan atas keluarga kami, atas orang-orang yang terdekat dengan kami, atas mereka yang belum mengenal kepada Tuhan. Dan kami percaya itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipelihara Tuhan, Indonesia akan semakin kuat dan tangguh. Diberkatilah seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan mata pencarian penduduknya. Kami percaya Indonesia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Diberikan hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Biar setiap keputusan strategis yang diambil itu berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar urapan-Mu Tuhan mengalir di dalam kehidupan hamba-Mu. Otoritas wibawa ilahi senantiasa hadir di dalam hidup anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya kedua hamba-Mu akan dipakai sebagai pembawa api kebangunan rohani atas bangsa kami Indonesia, atas bangsa-bangsa. Dan kami percaya keluarga besar hamba-hamba-Mu aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi atas dosa. Dibangkitkan Tuhan di zaman ini Bapa. Engkau memakai setiap generasi muda ini Tuhan, generasi Yeremia ini sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Dipakai sebagai alat untuk penyelesaian amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak yang Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami mau menyambut buat Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di GBPRC. Mari lambaikan tanganmu Bapak, Ibu, Saudara. Apakah ada? Haleluya, semuanya jemaat yang setia. Minggu depan tugas kita Bapak, Ibu, Saudara boleh mengajak rekan kita, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita untuk beribadah bersama-sama dengan kita minggu depan. Minggu ini adalah minggu ketiga di mana minggu ini kita akan memberikan 2 persembahan. Persembahan yang pertama adalah persembahan umum atau kolekte dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Sebentar kita akan mendengar presentasi dari tim diakonia. Tim diakonia dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu ketiga di mana kita diberi kesempatan bersama-sama untuk persembahan diakonia. Sesuai visi Gembala Sidang kita, tahun 2025 kita
mengalami penuaian di seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Ya, saya dari tim misi mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah partisipasi untuk misi diakonia ini dalam bentuk dana, sembako, susu bayi, makanan bayi, perlengkapan lainnya yang sudah kita salurkan di beberapa kegiatan. Demikian saya sampaikan anggaran penerimaan dan pengeluaran di bulan Januari 2025. Total penerimaan 273 juta sekian, dengan rincian pengeluaran bantuan sosial jemaat 96 juta sekian, kegiatan misi 56 juta sekian, bantuan biaya pendidikan jemaat 15 juta sekian, bantuan biaya renovasi PAUD Cerah 41 juta sekian, dengan total pengeluaran 209 juta sekian. Adapun kegiatan yang sudah terlaksana, beberapa pekan lalu kita sudah melakukan kegiatan cek kesehatan di ibadah raya di gereja, serta kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Kita juga ada mengunjungi Rutan Cipinang, Divisi Narkotika. Kita di sana memberkati warga binaan di sana. Kita doa bersama dan mesbah bersama. Juga kita ada kegiatan sosial lainnya. Kita ada mengunjungi korban kebakaran di Kemayoran, di mana kesekian kalinya di lokasi yang berbeda kami mewakili Bapak Ibu untuk memberikan sumbangan yang diperlukan pada saat itu. Juga ada terlaksana pelayanan edukasi di RTS Westin Primary setiap Senin sampai Rabu, ada 6 kelas. RTS Westin Junior setiap Jumat ada 3 kelas. RTS Timur 6 sekolah, SPN Negeri dan SMA Negeri, dan TK Cerah kurang lebih 45 murid. Kami masih membutuhkan pengajar-pengajar rohani untuk agama Kristen. Jika Bapak Ibu yang mau bergabung, silakan daftar. Kami tunggu ya. Agenda kami selanjutnya, kami akan mewakili Bapak Ibu mengunjungi saudara-saudara kita yang tidak kemampuan dalam ekonomi. Kita mengunjungi anak-anak dan orang tua di Kedaung Wetan, Tangerang, dan daerah Cakung di wilayah yang berbeda, serta agenda-agenda yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa sebelum memberi. Hati kami limpah dengan syukur, limpah dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih penyertaan atas berkat-Mu di setiap kami Bapa. Sebentar kami mau ambil bagian dalam misi ini Bapa, dalam diakonia. Berkati persembahan diakonia ini supaya bermanfaat bagi sesama yang membutuhkan, dan tentunya nama Tuhan dimuliakan, dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Demikian video kegiatan kami. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Minggu 23 Februari 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilio Lopman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Parija Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo.
Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Basic Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis, yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat, secara gratis pada hari Minggu depan 23 Februari 2025 mulai pukul 16 sampai dengan selesai. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 17 Februari 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan saya ibadah selesai. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab tiada kasih yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Tiada kasih yang lebih manis daripada kepunyaan-Mu. Sungguh Engkau satu-satunya bagi kami. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segala. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku,
Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sungguh Engkau satu-satunya pribadi yang sungguh indah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu padaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus, Tuhan Raja kami Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Kau satu-satunya Tuhan. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah. Pernyataan iman kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu dalam hidup kami. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari jemaat Tuhan. Ku sembah Kau. Mari lebih lagi dengan iman. Ku sembah Kau ya Allahku, Ini segenap pujian kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Bagi Raja di atas segala raja. kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan Tuhan, ini kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami mau
kita yang meriah, yang panjang, sekuat tenaga kita. Karena Dia Allah yang luar biasa buat hidup kita. Bapak, terima kasih Tuhan, bahwa Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami bangga bisa menyembah Engkau ya Bapa, Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, buat segala pertolongan-Mu. Sungguh kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Bapa, selidiki hati kami, selidiki hatiku ya Bapa. Apakah benar Kau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami? Kau sudah catatkan kasih-Mu kepada kami. Kami juga pengen ya Tuhan, mencintai-Mu lebih lagi, menyembah-Mu lebih lagi. Ajari kami Tuhan kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami sungguh hanya menyembah satu Allah, Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami percaya siang ini, pagi ini, Kau ingin berbicara kepada kami hati demi hati, pribadi lepas pribadi. Karena itu Roh Kudus bekerja di tempat ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya aku katakan yang seadanya, yang sebenar-benarnya. Lindungi aku di balik salib-Mu ya Bapa. Karena aku gak bisa tanpa Engkau ya Tuhan. Berkati para jemaat di tempat ini, yang lagi dalam pergumulan, yang sedang tidak ada jalan. Hamba-Mu percaya message pagi hari ini akan jadi angin segar, air yang segar buat kehidupan kami. Dan kami akan jadi orang Kristen yang lebih baik lagi. Kami benar-benar pengen jadi orang Kristen yang sejati. Makasih Tuhan, makasih ya Bapa. Kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, shalom semuanya. Wah semangat ya sekali lagi buat Tuhan kita lebih ini. Shalom semuanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Terima kasih Dr. Yanto, para pemimpin yang mengundang saya tentunya untuk bisa di tempat ini. Beberapa bulan lalu saya istirahat pelayanan karena masih jagain anak, bantuin. Masih paternity anak saya yang kedua, sekarang udah 3 bulan, lagi jalan ke 4 bulan. Dan selama sampai sekarang saya banyak merenung saudara ya. Jadi hari ini jangan anggap saya lebih hebat, lebih tinggi dari saudara. Boleh saya bicara apa adanya aja ya. Pagi hari ini kita sama-sama orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang belajar. Saya juga orang kerja, sama terima gaji. Saya orang yang bisa gagal, saya orang yang bisa khawatir, saya orang yang bisa takut. Dan waktu anak saya yang kedua lahir, jujur aja saya lumayan takut, gemeter karena sekarang harus sekolahin anak 2. Dan harga sekolah anak naik terus. Dan juga saya bekerja di tempat marketplace yang juga sedang melakukan efisiensi di mana-mana. Betul, negara kita melakukan efisiensi di mana-mana. Kalau efisiensi kan artinya kita bisa anggap lapangan pekerjaan mungkin kurang segala macam. Lalu saya juga banyak berbicara dengan beberapa teman saya yang ada di luar negeri. Saya sempat kepikir ngomong sama istri saya, apa jangan-jangan kita harus menghabiskan masa tua balik lagi ya ke luar negeri. Saudara tahu ya dulu saya di Jerman 13 tahun, saya sempat berpikir lagi bahwa ini Indonesia mau ke arah mana, betul? Ada dari saudara yang juga berpikir seperti itu ya semua. Kita nggak jelas ya semua segala sesuatunya. Sampai saya pikir mungkin saya mesti balik lagi ke Jerman. Saya chat teman saya yang di Jerman yang udah puluhan tahun, dia bilang juga, lu jangan kesini lagi lah. Di sini juga makin hancur berantakan. Ngobrol sana sini, kalau Amerika gimana? Wah lebih berantakan lagi. Kesana sini, Kanada gimana? Kanada kan kayaknya paling aman, Vancouver apa segala macam. Wah bro lu jangan kesini, udah banyak orang India katanya. Lah kita harus kemana saya bilang. Ya, itulah keadaan mengkhawatirkan. Betul saudara? Sama ya, jadi saya nggak mau bilang sebagai orang hebat, saya juga mau bilang bahwa saya orang yang khawatir. Bisa khawatir. Saya pikir anak saya nanti gimana, istri saya gimana ke depannya dan segala macam saudara. Karena itu Tuhan bicara sesuatu yang saya percaya buat kita semua. Ya, saya berikan judul,
greater faith. Katakan greater faith. Sekali lagi katakan greater faith. Iman yang lebih lagi. Nah saudara, kalau kita pelajari pola Yesus membawa murid-murid dari satu tempat ke tempat lain, kita ketemu satu pola. Kalau saudara baca Alkitab, saudara harus temukan pattern. Pattern itu pola. Jadi Alkitab, saya selalu bilang Alkitab berisi prinsip dan pola. Ya, pola itu adalah arahan bagaimana kaki kita harus melangkah. Nah Yesus waktu mengambil 12 murid, mereka orang yang sama kayak kita, orang biasa, betul? Mereka orang yang tidak kenal iman, mereka orang yang tidak tahu siapa guru ini yang mau ngobrol sama orang rendahan seperti mereka. Nah mereka ikut Yesus karena Yesus adalah seorang rabi dan rabi sangat dihormati. Nah waktu mereka mengikuti Yesus, saudara perhatikan polanya. Mereka dari orang biasa tiba-tiba bisa melihat mujizat, betul? Tiba-tiba kehidupan mereka jadi luar biasa. Wah besok gue ngelihat Yesus ngapain ya? Jangan-jangan gue lihat dia besok terbang. Gue gak pernah sebelumnya lihat orang buta bisa lihat, tapi mereka mulai bisa lihat orang buta bisa melihat. Yang tuli bisa mulai mendengar. Yang lumpuh bisa berjalan, yang kusta bisa sembuh. Bahkan mereka melihat ini kok ada guru yang bisa ngomong sama badai, badainya hilang. Kalau saudara jadi murid-murid, saudara pasti kita akan berpikir bahwa ini mulai mengenal siapa Yesus, betul? Saya namakan ini mungkin polanya adalah fase di mana murid-murid mulai mengenal siapa Yesus. Dan mungkin ada daripada mereka, mungkin Petrus saudara yang kemungkinan paling besar, mulai percaya bahwa guru ini lain dari yang lain, betul? Kita semua mengalami fase itu. Di mana kita mengenal, di mana kita mulai melihat. Sampai satu hari, di kitab Lukas tertulis bahwa Yesus memanggil murid-muridnya, kalian ke sini. Aku akan memberikan kalian kuasa, aku akan memberikan, di situ tertulis bahwa mengalir tenaga dari Yesus ke-12 murid, untuk mereka melakukan mujizat dan mengusir setan, lalu mereka diutus pergi. Nah saudara kita bisa lihat lagi polanya bahwa tadinya cuma ngelihat, mulai percaya, sekarang mereka mulai mengalami, betul? Mereka yang melakukan mujizat itu, tentu dengan urapan daripada Tuhan Yesus. Jadi dari mengenal, mereka mulai mengalami pola ini, kita lihat bahwa mereka dibawa dari satu level iman ke level iman yang selanjutnya, betul gak? Dari situ kita bisa mengerti bahwa Yesus tidak pernah pengen orang Kristen itu diam di dalam iman dan kondisi yang sekarang. Justru kalau keadaan tidak susah, kita nggak punya alasan untuk menaikkan iman kita, benar gak? Kalau keadaan buat kamu gampang-gampang aja, wah saya mah gampang-gampang aja, saya aman ini, saya aman itu, siapa bilang, betul? Gak ada yang pasti di dalam kehidupan kita. Kalau kita bandingin 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, menurut saya realita semakin susah, betul? Nah ini bukan hal yang biasa, maksudnya bukan hal yang mengagetkan bagi Yesus karena dia tahu itu. Dia bawa murid dari satu iman ke iman selanjutnya karena Yesus tahu Yesus akan meninggalkan mereka dan mereka satu hari akan menghadapi penganiayaan. Karena itu Yesus membawa mereka dari iman yang satu ke iman yang lain. Begitu juga sebenarnya kalau saudara bisa tangkep ini aja, saudara harus tahu bahwa imanmu harus ditingkatkan tahun ini lebih daripada tahun yang lalu, katakan amin. Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara, you percaya siapa? Apa? Jadi boleh ya introspeksi masing-masing diri. Karena saya sudah lakukan ini. Kepada siapa sebenarnya kita percaya? Menjalani tahun ini. Oh saya mah tenang aja saya kenal sama dia. Oh saya kenal sama orang itu. Tenang aja ini mah udah taken kontrak semua segala macam. Ini introspeksi buat kita semua. Kepada siapa kita percaya? Nah, suatu hari murid-murid mau dibawa lagi ke level iman yang selanjutnya. Nah ini yang cerita yang akan kita pelajari sama-sama. Cerita yang saudara semua udah tahu, saudara udah lihat gambarnya, ada 5 roti 2 ikan. Saudara semua udah tahu, tapi saya yakin ada satu hal yang mungkin kelewatan.
Karena yang kita tahu biasa dari cerita ini adalah gimana? Oh, kita harus serahin ke Tuhan, yang kecil, betul? Yang kecil bukan artinya tidak bermakna, kita serahin ke Tuhan, dan kunci mujizat terbuka adalah mengucap syukur. Yesus mengucap syukur, yang biasa kita dikotbahin begitu. Tapi saya mau ajarin lebih daripada itu, lebih dalam, apa yang ada di dalam Yesus waktu dia mengucap syukur. Karena itu adalah kuncinya. Nah mari kita baca ceritanya saudara. Di sini menarik sekali, ada perspektif yang baru yang saya mau keluarkan. Matius 14 ayat 13 sampai 16. Matius 14, 13 sampai 16. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Saudara tahu jumlahnya berapa? Tes Alkitab ya. 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan, belum anak ya. Saudara bisa anggap itu 7.000 atau 10.000 lah. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Yesus, ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15, murid-murid punya ide. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi murid-murid ini sebenarnya juga lapar saudara. Makanya dia bilang, suruh mereka juga pulang cari makan, kita juga perlu makan. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Perhatikan, ini kalau saya jadi murid-murid ya, saya pasti shock berat. Tiba-tiba Yesus bilang, kamu yang harus kasih mereka makan. Nah lu, kalau saudara jadi murid-murid, perhatikan pola yang tadi. Tadi ya cuma mengenal, melihat Yesus, lalu you mulai bisa doain orang sembuh, betul? You mulai bisa doa dan setan pergi. Tapi sekarang tiba-tiba bukan disuruh doa, bukan disuruh ngusir setan, tapi disuruh kasih makan berapa orang? 5.000 orang. Kira-kira kalau kita jadi murid-murid di sana, kita mikirnya apa saudara? Ayo, kalau saya waktu mikir, saya akan langsung mikir, duitnya dari mana, bener gak? Duitnya dari mana kasih makan sebegini banyak orang? Ini bukan perkara iman lagi, bukan perkara ngusir setan. Butuh yang namanya duit. Betul? Benar gak sama kayak zaman sekarang? Dikit-dikit butuh duit. Dikit-dikit butuh duit. Kalau gak ada duit kayaknya gak bisa lakukan banyak hal, betul? Nah, saudara perhatikan, yang kejadian di sini sama persis sama yang kita kayak sekarang. Mau sekolahin anak tempat sekolah internasional butuh duit. Mau KPR butuh duit, butuh DP. Mau buka bisnis butuh duit. Semua butuh duit saudara. Nah jadi murid-murid shock. Dan kalau kita lebih dalam lagi lihat ceritanya, yaitu di Yohanes. Jadi cerita ini kalau saudara pengen dapat angle yang lengkap, you harus baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena ketulis di 4-4-nya. Kalau ada cerita yang ketulis di 4-4-nya, you harus baca 4-4-nya. Supaya dapat complete understanding. Nah, di Yohanes versinya begini, ini akan kita belajar saudara. Di Yohanes Yohanes 6 ayat 5 versinya begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus. Jadi ada satu murid namanya Filipus. Dia bertanya begini Yesus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Perhatikan ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, lalu ada Andreas lagi.
saudara Simon Petrus berkata kepadanya, tapi Andreas kita lihat nanti ya saudara. Dia Filipus dulu. Nah saudara perhatikan, kejadian ini perhatikan. Pertanyaannya apa? Di mana beli roti? Kalau saya tanya saudara, di mana nasi campur paling enak? Jawabannya apa kira-kira? Aliong ya? Aliong ya, Pademangan. Pakai kuah karinya ya. Di mana kue tiaw paling enak? Yuk jawabnya apa sih? Entahlah di mana, betul. Bakmi paling enak jawabannya. Oh itu Gading Permai lah atau apalah, betul. Pertanyaannya simple gak? Simple. Tapi perhatikan, Filipus jawabnya apa? Dia udah gak bisa mikir roti di mana. Dia cuman pikir 200 dinar tidak bisa kasih makan 5.000 orang. Artinya apa saudara? Yesus gak mau jahat sama Filipus. Tapi dia mau lewat ini kasih tahu kepada kita bahwa kita juga sama kayak Filipus. Betul? Aduh gue lagi gak ada duit nih. Terus tiba-tiba ada yang ngajakin, yuk kita makan ini. Ah ngapain? Bener gak? Orang gak ada duit, gak bisa apa-apa. Yesus pengen tonjolin bahwa di keadaan kesulitan ada orang-orang yang berpikir duit cuman jalannya. Bukannya dia jahat sama Filipus. Ya. Jadi Yesus dari cerita ini mau tunjukkan bahwa ada satu jalan yang kita sering pilih. Yaitu jalan uang atau jalan yang namanya mamon. Nah kalau udah ngomong duit, udah ngomong mamon, biasa beberapa dari kita udah cemberut nih. Ya, tolong boleh bantu saya bawa tangga kecilnya. Saya ada ilustrasi saudara. Nah ini dia. Thank you ya. Ini saudara mungkin pikir ini pembicara apa ini bawa tangga ke mimbar. Ya. Tapi dari cerita ini kita belajar satu hal. Saya boleh minta keyboard untuk iringi saya. Bahwa Yesus tunjukin ada orang-orang atau ada jalanan yang namanya jalan mamon. Dan ilustrasi jalan daripada mamon itu saya pakai tangga ini saudara. Saya sengaja pakai tangga yang pendek. Karena Filipus berdiri di sini. Filipus ini ada di sini. Dan dia bilang, dia pegang erat ini, 200 dinar. Dan dia bilang, 200 dinar gak bisa. Buat kasih makan 5.000 orang gak bisa. Mungkin perlu 1.000 dinar. Dan mungkin perlu 10.000 dinar, baru bisa kasih makan 5.000 orang. Pikirannya terbatas sama apa yang namanya mamon, betul? Dan kenapa saya sengaja pakai tangga pendek ini saudara? Karena memang jalannya kalau kamu pilih jalan duit, itu adalah jalan yang terbatas. Mungkin kalau dia punya 10.000 dinar, dia bisa kasih makan 5.000 orang. Tapi saya mau kasih tahu, jalanan ini sangat terbatas. Tangga ini sangat terbatas. Enggak semua hal bisa dilakukan. Siapa yang setuju sama saya? Oh saya pengen anak saya ke sekolah ke luar negeri. Saya juga pengen saudara. Kalau ngelihat anak saya sekarang sekolah, saya tuh nggak tahu. Waktu saya masukin anak saya yang gede itu umurnya 3 tahun sekarang. Dia bentar lagi 4 tahun. Dulu saya nggak tahu sekolahan-sekolahan di Kelapa Gading itu yang bagus apa segala macam saya nggak tahu. Musiknya boleh gedein dikit. Saya dulu nggak tahu sekolahan yang bagus apa. Jadi kita keliling-keliling aja, ada saudara tahu ada SIS, ada high scope, ada segala macam. Lalu saya sampai ke satu sekolah gede bener, namanya Beacon. Saya lihat, wah bagus ya, bersih ya buat anak saya. Kan anak saya anak COVID, bener gak? Yang saya pentingin bersihnya. Waktu itu masuk tuh, playgroup A. Pas lagi ditanya harganya, loh kok murah banget? Yang lain lebih mahal. Wah ini sekolah bagus nih, gue masukin sekolah situ. Playgroup A udah lewat, playgroup B harganya naik 2 kali lipat. Buset, mahal banget. Terus saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya, ini sekolah apa sih? Kok mahal banget? Wah gila, lu sekolahin di Beacon ya?
Gila tajir banget tuh, gue gak tahu. Lalu denger cerita ini itu semua segala macam. Anak-anak SD-nya ternyata udah tahu apa itu mobil Alphard. Dan bahkan saya saksikan sendiri, satu kali saya antar anak saya sekolah, ada Silverbird Alphard. Taksi ya. Di situ nurunin itu anak doang. Wah, ini sekolah orang hedon nih. Buset. Saya langsung kaget. Dan maksud saya apa saudara? Kalau anak saya pendidikannya dilatih seperti itu. Untuk bergantung sama yang namanya harta. Untuk bergantung sama yang tahta. Saya khawatir ya bukan main saudara. Karena harta itu gak bisa lakukan banyak di kehidupan dia. Mungkin saya bisa kasih dia sekolah di situ. Tapi duit ini gak bisa kasih dia cinta sama Tuhan. Betul gak? Makanya terbatas. Kita pikir yang penting dia penuh dulu nih. Yang penting dia secara kebutuhan penuh dulu. Tapi buat apa kalau dia gak bisa kenal Tuhan? Betul? Lu bisa beli pendidikan tinggi gak bisa beli hikmat. Benar gak? Yang dibutuhin pendidikan apa hikmat? Zaman sekarang hikmat. Karena knowledge sudah terbuka. Siapa? Semua juga bisa S1, semua bisa S2, semua bisa S3. Tapi duit itu gak bisa beli penyertaan Tuhan. Duit bisa beli obat. Bener? Gak bisa beli kesehatan. Bisa beli makan, gak bisa beli nafsu, betul? Bisa beli makan, gak bisa beli nafsu makan. Bisa beli semua kebutuhan, yes betul. Saya gak bilang ini gak penting. Hidup di dunia perlu ini. Dia bisa beli semua kebutuhan. Dia gak bisa beli kebahagiaan. Dia bisa beli semua teman. Dia gak bisa beli persahabatan. Betul? Waktu masa susah. You mungkin gak punya ini. Uang itu bisa dicari, diburu. Seperti memburu binatang. Tapi gak bisa dibawa mati saudara. Bisa beli pesta, gak bisa beli kebahagiaan sejati. Bisa ngisi kantong, gak bisa ngisi kesepian dalam hati. Betul? Yesus cuma mau tunjukin kepada saudara dan saya udah dapat rema ini dulu. Karena saya waktu itu mengalami kekhawatiran luar biasa. Sepertinya untuk survive di Indonesia saya perlu duit banyak banget. Dan karena pikir itu terus, saya langsung, oh iya saya harus sambilan kerja, saya harus kerja lebih lagi. Gimana saya harus naik pangkat, saya mungkin harus investasi. Karena denger di Reels, di YouTube, di Instagram, kita harus bikin uang itu kerja buat kita segala macam. Gara-gara mikir itu semua. Hati saya mulai ke sini saudara. Boleh ya saya vulnerable ya. Saya bukan orang suci-suci banget. Tapi saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu saudara bawa pulang kata-kata ini bahwa kalau you pilih jalan mamon ini, saya tulis di sini buat kita semua, the pursuit of money will lead to vanity and disappointment. Mengejar tangga yang kecil ini akan bikin kita sia-sia dan kecewa. Wah, kita pikir kalau anak-anak muda kayaknya pengen punya brand, pengen punya branding diri, pengen jadi influencer, YouTuber, kayaknya keren. Wah kita naik, wah kayaknya keren banget kita ada di sini. Padahal pendek saudara, nggak bisa apa-apa juga, betul? Itulah kalau kita pilih ini saudara. Firmannya berkata seperti ini. Ini adalah kata-kata dari Alkitab sendiri. Firmannya berkata seperti ini, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Artinya pikirkanlah perkara-perkara sorga, perkara-perkara rohani, perkara-perkaranya Tuhan. Di sorga ngengat karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau you cinta ini, duit gak bisa cinta you balik. Di
Dia bisa mengkhianati kita kapanpun. Pertanyaannya buat saya dan buat saudara, kita mulai tahun ini mau gimana? Apakah kita mau ambil jalan yang ini? Nggak peduli deh, gue ambil jalan yang ini dulu aja. Yesus lewat cerita 5 roti 2 ikan, dia mau kasih tahu, jalanannya bukan cuma ini. Ada satu jalan lagi, karena ada satu murid yang namanya Andreas tadi yang kita skip. Nah, bagaimana dengan Andreas ini, saudara? Yohanes 6 ayat yang ke-9. Filipus kita udah tahu ya, Filipus dikeluarkan untuk Yesus mau ngajarin tentang mamon. Tentang harta, tahta, jabatan, segala kesenangan dunia. Yesus mau munculin dulu. Dan Yesus keluarin yang satu lagi. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti 2 jelai. 5 roti jelai dan 2 ikan. Perhatikan, si Andreas ngomong begini, tetapi apa artinya buat orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ternyata jalan yang satunya lagi juga kenyang, saudara. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ternyata jalan yang satu lagi nggak cuma terpenuhi kebutuhannya, tapi bisa dibawa sampai besok. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Andreas, yang satu udah buntu pikirannya. Gak bisa bermimpi, gak bisa bergerak, gak bisa punya visi, terbatas, kayak di penjara karena cuma ada 200 dinar. Yang satu ketemu 5 roti 2 ikan dari anak kecil. Dan Andreas ini gak bodoh. Dia tahu itu bekal anak kecil, gak mungkin cukup. Makanya ketulis di situ, Yesus dia kayak takut-takut, saudara. Apa artinya ini? Tetapi apa artinya ini buat orang sebegitu banyak? Tapi apa artinya ini buat orang sebegitu banyak? Dia udah ketakutan. Tapi dia melihat Yesus, pasti ada yang beda, betul? Makanya firman tertulis, iman sebesar apa? Biji sesawi. Gak perlu iman yang besar, gak perlu iman yang wah hebat banget. Cuman perlu jangan-jangan kalau saya nggak pilih mamon, jangan-jangan jalannya Tuhan. Kalau saya pilih beriman sama dia, sesuatu bisa terjadi. Jangan-jangan. Betul? Berapa banyak dari kita yang sering, jangan-jangan. Kalau berdoa aja udah cukup. Tapi kita takut masuk ke sana, betul? Akhirnya kita pilih tempat lain. Mendingan gue telepon dia minjem duit. Andreas ke sana dan waktu dia bawa itu, Yesus bilang, kesiniin 5 roti 2 ikan. Wah, begitu itu terjadi, something's happening, it's gonna be good. Betul, saudara? Nah, karena itu jalan yang satunya, boleh tolong dibawa satu tangga lagi. Saya ada alat satu lagi, saudara. Ini tim keberatan kayaknya. Nah, ini adalah tangga yang beneran. Nah, taruh di sini. Oke. Sip, udah aman. Thank you ya. Jadi dari cerita ini Yesus mau kasih 2 jalan. Satu yang ini, dan ada satu tangga lagi yang ini. Betul? Tangga ini karakteristiknya begini. Kalau yang ini tadi terbatas, benar gak? Ini terbatas. You kecewa pasti. Kalau tangga yang ini artinya begini, 5.000 orang, anak-anak, laki-laki, makan gak akhirnya? Makan. Bawa pulang makanan gak? Bawa pulang makanan. Tangga yang ini ngomongnya begini, jalan yang ini ngomongnya begini. Gak peduli berapa banyak yang lu punya, rencana Tuhan, jalan Tuhan pasti terjadi. Kasih tepuk tangan buat dia. Makanya saya tulisin, buat kita catat saudara, God's way doesn't rely on how much
we possess. Jalannya Tuhan, rencananya Tuhan, gak pernah tergantung dari berapa banyak yang lu punya, dari siapa yang lu kenal. Pasti terjadi kalau kita pilih Yesus. Clap for him. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik ipar saya, 2019 saya sama istri pulang, adik ipar saya itu gak sekolah, gak kuliah. Dia udah dikuliahin, dia dibiayain sama istri saya di Jerman suruh kuliah. Dia gak mau kuliah. Udah gak mau kuliah, dia gak mau kerja. Dia tinggal di rumah keluarga istri saya di Bogor. Gak mau kerja, gak mau kuliah. Terus dia hamilin anak orang. 2019 saya pulang, saya sama istri saya kunjungan ke tempat dia. Saya lihat itu anak, aduh lucu bener. Di pikiran saya cuman begini, ini anak mau sekolah gimana nanti? Kesian banget dia dilahirin. Masa kita harus sekolahin, saya bilang istri saya. Bukan jawabannya kan, bener gak? Ini kan gak pernah jawabannya. Saya tahu itu. Tangga ini gak pernah jawabannya. Waktu itu saya pilih tangga ini saudara. Saya bilang sama istri saya begini. Gini aja. Itu adek lu harus dikenalin sama jalannya Tuhan. Karena cuman dia rasa yang bisa tolong. Tapi untuk dia kenal jalan ini mungkin kita perlu lembutin hatinya. Saya bilang. Ya udah kita sering-sering aja ke Bogor. Setiap kali ke Bogor saudara saya kayak bawa upeti. Bawa beras berapa kilo, bawa hadiah, bawa ini, bawa itu. Supaya saya pikir hatinya bisa lembut dan saya bisa bawa dia ke gereja. Kalau udah ke gereja mungkin ya, karena saya di Jakarta kan, mungkin gembalanya bisa take care dia. Dan lama-lama dia bisa berubah pikirannya. Tiba-tiba setelah kita lakukan itu berapa lama gitu, tiba-tiba istri saya ribut sama dia. Karena dia walaupun gak punya duit, gak kerja gak itu, tapi harga diri setinggi langit. Akhirnya dia ribut sama istri saya. WA gak pernah dibalas. Dia ribut sama keluarga besar yang di Bogor. Gue gak butuh duit lu. Listrik, air semua dibayarin sama keluarga besar. Saya pusing. Gimana? Tapi waktu itu istri saya sering berdoa buat dia. Tapi setelah itu, setelah dia menolak kita ya kita gimana, WA nggak dijawab, kita datang ke sana nggak dikasih masuk dan segala macam gitu. Dan akhirnya udah kita jalani kehidupan masing-masing aja lah, lewat 2 tahun saudara. And you know, guess what happened? Tiba-tiba di sana, di keluarga besarnya ada satu orang buka gereja. Pamannya istri saya lah, dia buka gereja. Dan saudara tahu kalau buka gereja pasti ngajakin yang orang kenal, orang deket dulu kan gitu. Nah dia kan musuhan sama keluarga besar. Tapi orang ini cuek aja datang ke rumah adik ipar kita, lalu diajakin ke gereja. Nah, saudara tahu apa yang terjadi saudara? Gak perlu bawa-bawa upeti, gak perlu bawa-bawa beras, gak perlu nih gue sekolahin anak lu ini apa segala macam. Tiba-tiba roh Tuhan bekerja begitu aja dan minggu depan dia datang ke gereja, minggu depan lagi istrinya dibawa, minggu depan lagi anaknya dibawa. Sekarang udah beribadah 1 tahun, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya pikir jawabannya ini. Ternyata yang ini lebih hebat dari apa yang kita pikirin, betul? Nah bagaimana kamu jalanin kehidupan mulai tahun ini? It matters. Karena 2 tangga ini, kadang-kadang kita suka begini saudara. Ini toh juga penting. Saya butuh duit, betul? Saya juga pelayanan. Ya, kita berdiri di 2 kaki, betul? Keadaan tambah susah. Saya mungkin harus melakukan sesuatu yang seharusnya saya tidak lakukan. Tapi saya lakukan. Saya izin gak naik sampai atas ya saudara. Tapi pelayanan tetap jalan, betul? Tapi hati kita percaya bahwa lebih baik punya 2 Tuhan. Makanya tadi saya bilang kita harus introspeksi diri. Hati kita di mana? Di sini? Atau di sini? Anak-anak yang baru fresh graduate 17-18 tahun.
susah cari kerja. Mungkin papanya punya banyak duit dan pikir, tenang aja lah, gue punya koneksi, gue punya itu. Begini jadi kehidupannya. Mungkin kita selama ini begini saudara, sampai ketemu satu kesulitan, yang ini gak bisa lagi nih. Lalu kita mulai cari Tuhan, tapi kita masih bergantung sama yang ini. Kita mulai cari Tuhan. Cari Tuhan terus. Sampai di satu titik, kaki kanan udah gak bisa naik lagi ke ruang Maha Kudus. Karena satu kaki, setengah hatimu masih di sini. Betul? Saya begini aja gak enak nih saudara, geter-geter nih mau jatuh. Betul gak? Karena itu, saya rasa kita harus ambil keputusan, percaya penuh sama yang ini, betul? Karena ada hal-hal di atas yang ini gak bisa lakukan. Anakmu akan cinta Tuhan, keturunanmu akan jadi keturunan ilahi, diberkati luar biasa, menjadi berkat, menjadi terang dan garam, melakukan rencana Tuhan, dan semua itu gak butuh yang ini. Kalau pakai ini, visimu akan terbatas, betul gak? Karena hitung-hitungannya di dalam duit. Sama seperti Filipus, gak bisa bergerak bebas. Akhirnya dibelenggu. Gak kepikiran tuh bisa kasih makan 5.000 orang gimana caranya. Cuma pikirinnya 200 dinar. Kalau you pilih jalan ini, mungkin kamu sedang masih muda, masih kuat. Oh gue bisa kerja keras, oke. Gue bisa cari duit. Tapi seberapa lama tenaga kita banyak. Tapi kalau kita pakai yang ini saudara, kita bergantung sama Tuhan, betul? Ini goyang-goyang by the way, ini gak goyang sama sekali. Kita bergantung kepada pribadi Yesus. Kasih tepuk tangan buat dia. Yesus mau kasih tunjuk ada 2 jalan. Yang mana yang kamu mau? Yang ini juga berhasil kasih makan 10.000 orang. Gak pakai duit lagi. Yang ini apa-apa harus pakai duit. Saudara, artinya murid-murid Yesus sedang ditantang sama Yesus. Begitu juga saya tantang saudara. Siapa yang kamu mau percaya hari ini dan seterusnya ke depan? Market bilang susah. So what are you going to do? Kamu mau pakai perkara dunia atau mau pakai perkara yang di atas? Makanya waktu awal tahun, Pak Niko, Dr. Yanto, Pak Willy bilang, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya waktu dengar saudara, sorry ya saya jujur ya, aduh terlalu rohani. Butuh cara dong untuk survive. Tapi saya renungi lagi. Apa jadinya? Saya renungi terus. Bagaimana jika jawaban dari kesulitan dunia, jawabannya cuma iman kepada satu pribadi yang namanya Yesus. Karena yang ini mentok kemana-mana juga saudara. Kalau saudara pikir mentok kemana-mana, gak ada jaminannya, betul? Saya mati-matian saudara, supaya anak saya yang 3 tahun bisa hidup di bawah jalan ini. Saya mati-matian. Waktu anak saya 1 tahun, 2 tahun, saya bekerja begitu keras sama istri saya untuk bawa anak saya ke gereja ikut sekolah minggu. Di 2 PM ada nursery waktu itu. Jam 2 siang tapi saudara. Saudara tahu anak-anak jam 2 siang lagi ngapain? Lagi tidur. Tapi waktu itu tiba-tiba saya sadar bahwa anak saya gak butuh ini. Anak saya butuh kenal ini dari kecil. Karena saya juga nggak punya jaminan saya bisa bantu dia sampai kapan, betul? Tapi kalau dia punya ini, saya akan tenang pergi dari dunia ini juga. Tahu gak apa yang saya lakukan setiap hari Minggu, saudara? Saya bangun dari jam 6 pagi. Anak masih 2 tahun saya bangunin jam 6 pagi supaya dia makan. Kalau jam 6 pagi berhasil makan, jam 9 bisa makan snack, bener?
jam 9 makan snack, jam 12 bisa makan siang. Setelah dia makan siang, 12:30, saya jemput dia. Setelah saya jemput dia, saya di mobil pasang lagu instrumental supaya dia bobo siang di jalanan. Saudara, sudah gak kehitung berapa kali saya muter-muter di parkiran MGK 1 jam. Tungguin dia tidur siang. Supaya jam 2 dia bangun, dia bisa pergi ke sekolah minggu. Supaya dia bisa kenal Tuhan, supaya dia bisa ngerti apa itu iman. Sekarang kalau kemana-mana naik mobil, sampai parkiran, anak saya udah otomatis langsung berdoa. Tuhan Bapa, parkiran selalu rame di mall, berdoa dapat parkir. Dan selalu dapat parkir. Setiap kali mau berenang, dia selalu berdoa. Masih 3 tahun, saudara. Tuhan, it's dark, cloud dark. Aku berdoa biar bisa hujan. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak. Tapi yang saya senang apa? Dia beriman. Yesus juga begitu. Kadang-kadang sesuatu boleh terjadi, sesuatu enggak usah terjadi. Yang penting kita beriman menyenangkan dia. Kasih dia tepuk tangan. Saya akan tutup dengan satu hal, saudara. Ada satu orang yang namanya George Mueller. Dia adalah evangelis di abad 1900. Dia punya panti asuhan, dia pastor, dia punya panti asuhan. Dan menurut saya dia pastor rada-rada gila. Dia gak pernah minta duit sama orang buat panti asuhannya. Bener-bener gak pernah. Dia pejuang iman. Di belahan sana juga ada satu orang kalau saudara mau baca bukunya namanya Smith Wigglesworth. Tentang iman. Saudara tahu dia pernah bangkitin orang? Smith Wigglesworth namanya. Nah si pastor ini satu kali gak ada makanan pagi-pagi. Beneran gak ada makanan sama sekali. Dia tetap pilih ini loh. Dia kumpulin itu anak-anak di hall. Di piring kosong. Lalu diajak berdoa semua. Tuhan kami percaya kau pasti provide. In the name of Jesus. Amen. Pas melek gak ada rotinya. Setelah beberapa jam kemudian mereka masih di situ. Tiba-tiba ada yang ketok pintunya. This is a true story ya. Ada yang ketuk pintunya. Pas dia bukain. Adalah tukang roti yang bawa roti sebakul. Dia kaget. Kok lu bisa tahu? Kok kamu bisa tahu? Kita butuh roti. Tahu gak yang si tukang roti ngomong apa? Dia ngomong, semalam tiba-tiba saya gak bisa tidur. Kalau saya gak bisa tidur, saya bikin roti yang banyak. Saya bikin roti. Habis itu gak tahu kenapa saya terdorong untuk bawa ke tempat ini. Lalu dibawalah ke tempat itu. Pastornya bilang thank you. Pas ditutup, gak lama kemudian di depan panti asuhannya ada bunyi kayak tabrakan kenceng. Gebrak. Si pastornya keluar lagi lihat. Pas keluar lihat, pedagang susu, roda keretanya hancur. Lalu pedagang susunya bilang, gila ini bergalon-galon. Kalau kita tunggu dibetulin segala macam, dia udah basi lah susu, gak bisa dibawa ke kota. Udahlah kasih kamu aja semua. Saudara saya mau kasih tahu, kalau kita pilih ini sama kayak pastor itu, kelihatannya gak mungkin. Tapi akhirnya Tuhan menyediakan gak cuma roti, tapi susu. Kasih tepuk tangan buat dia. So, my last word buat kita semua. Kalau you lihat keadaan pasti akan makin susah. Jawabannya cuma satu. Bukan makin berusaha. Bukan. Jawabannya satu. Makin beriman sama Yesus. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Keputusannya ada di saudara. Do you want to stretch your faith? 2000 tahun lalu Tuhan sudah mati dan dia sudah sediakan 2 jalan ini. Which one do you want to take? Mungkin kamu sedang berkelimpahan. Mungkin di hatimu kadang-kadang suka ada gelitik. Saya harus ke sini deh. Tapi you gak pernah berani. Karena kenapa? Begitu ke sini mungkin kamu hidupnya harus belajar cukup aja. Tapi saya mau kasih tahu. Dari belajar hidup cukup, kamu gak akan mau ini lagi. Dan ada hal-hal yang kamu gak pernah kecap, itulah hadiah buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya minta pemusik semua, WL. Saya ajak kita nyanyi satu lagu, mau ya?
untuk nutup, untuk teguhin imanmu? Mau naikin imanmu ke Tuhan kita? Satu-satunya Tuhan kita, coba katakan amin. Jangan percaya yang inilah, beneran. Percaya aja sama Tuhan. Dia sanggup kok, betul? Ya, kita nyanyi lagu ini, saudara, pelan-pelan dengan lembut. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus apa saudara? Besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan lewat imanmu. Sanggup. Siapa yang sanggup? Yesus sanggup melakukan, come on, perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Angkat tangan kita, katakan dia sanggup. Siapa yang sanggup? Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan buat hidupmu. Dia sanggup. Yesus sanggup. Apapun kebutuhanmu, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi ya saudara ya, sekali lagi. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Taruh tanganmu di dada. Kita berdoa bareng. Saya doa buat saudara. Betul, ini adalah dari Tuhan. Bukan network, bukan uang, bukan siapa yang kamu kenal, bukan apa yang kamu punya, bukan berapa banyak yang kamu punya, bukan berapa banyak yang kamu timbun. Tapi keamanan, penyertaan, pertolongan hanyalah daripadaku, kata Tuhan. Maukah saudara semua, maukah kamu semua, kata Tuhan. Jangan lagi bergantung sama hal-hal yang menjauhkan aku daripadamu. Aku rindu menyertai kehidupanmu dan kamu belum merasakan apa-apa daripada berkat yang akan kulimpahkan kepadamu. Karena itu percaya sama aku, kata Tuhan. Believe me. Karena aku adalah Tuhan yang hidup. Aku adalah Tuhan Abraham. Dan sampai sekarang aku masih menjadi Tuhanmu. Dan sampai keturunanmu selama-lamanya. Kuatkan imanmu saudara. Jangan bergantung sama tangga yang kecil yang terbatas. Karena hanya Tuhan adalah Tuhan yang hidup satu-satunya. Yang bisa menolong dan menyertai kita. In Jesus' name. Haleluya. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup.
Yesus. Kami terima firman-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Boleh silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GBPRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pastor Randy Junaidi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah. Baik, kami menghimbau kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner jemaat, boleh membantu kami untuk dapat mengisi kuesioner jemaat. Perlu kami ingatkan bahwa kuesioner ini bersifat untuk satu orang satu kuesioner, bukan satu keluarga satu kuesioner. Jadi apabila ada dari Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner tersebut, boleh kita sama-sama mengisi kuesioner ini untuk membantu gereja ini. Amin. Dan saat ini kita akan beri persembahan, mari sama-sama kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu memerlukan amplop, boleh angkat tangannya, maka para usher akan membantu. Baik, apabila sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendeklarasikan doa persembahan, diikuti dengan doa tutup dan juga doa berkat. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkatan kami buat hamba-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Pastor Randy ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan, bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBPRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan amin.